Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Semoga Pak. kita sehat walafiat ya. Pak. Ya, hari ini kita bicarakan materi paragraf. Materi terakhir untuk menjelang UTS. Ujian ada 2 jenis, apa aja ujian? Apa kepanjangannya UTS? Ujian tengah semester. Selain itu apa ujian apa lagi namanya? Ujian akhir semester. Nah itu yang salah ya, tidak ada ujian akhir semester. Yang ada itu ujian tengah semester dan ujian semester. Tidak ada ujian akhir semester. Masa Anda baru masuk misalnya baru 1 semester langsung ujian akhir semester? Kan aneh itu. Nah itu yang benarnya sebenarnya hanya ujian semester. Ujian semester ada 2, semester ganjil atau semester genap, itu yang betul. Jangan ikutkan orang yang salah. Kalau orang salah biarkan saja dia salah, tapi Anda benar. Halo. Oh, oke, Pak. Halo, Pak. Ya, siapa tadi? Mira tadi nomor berapa? Ya, Marcella bisa ditayangkan materi kita hari ini berdasarkan PPT apa bahan yang sudah dibagi. Oh, bisa, Pak. Ya. Bentar ya, Pak. Ya, sila. Ini bukan, Pak. Ya, bagus. Hari ini kita bicara materi paragraf. Paragraf itu nama lain alinea. Halo? Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Iya, nama lain dari paragraf apa tadi? Alinea. Iya, itu namanya bersinonim. Tinggal silakan pilih mana kata itu. Apa paragraf silakan, alinea juga boleh. Nah, hari ini kita bicara tentang paragraf. Ini dibuat karikatur untuk mengingatkan Anda kalau berbicara tentang paragraf, maka harus terpikir 5 hal ini. Halo? Iya, Pak. Di sini Anda lihat kalau Anda bicara atau pokoknya sudah bicara paragraf atau alinea, harus di pikiran Anda itu harus ada 5 hal ini. Pertama, seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Kedua, formatnya. Yang ketiga, ini nggak kelihatan nih apa nih, sebelahnya ditutup sama foto kita nih. Apa itu yang 3 sebelah kanan? Atau memiliki bisa satu kecilkan gagasan dikit utama. supaya yang lain bisa membacanya juga. Atau foto kita itu, foto saya itu diletakkan di atas. Bapak, Pak, yang bisa buatnya, Pak. Ya. Iya. Itu kan ada 4 pilihan, Pak. Pilih aja yang cuma garis 1, Pak. 1 aja. Ya. 1, iya, tapi nggak kelihatan kitanya. Iya, tapi udah bisa memiliki 1 gagasan utama, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, bagus. Nah, Anda
Kembali lagi saya ingatkan, kalau bicara paragraf harus Anda pikirkan atau harus Anda tahukan kelima hal ini. Pertama tadi seperangkat kata yang saling berhubungan, lalu formatnya, lalu memiliki gagasan satu, gagasan utama, lalu diperjelas dengan kalimat pengembang, dan kelima miniatur karangan. Kita lihat pelan-pelan ya. Paragraf, siapa tahu apa arti paragraf? Halo, siapa mau bicara? Halo. Sebelum kita uraikan, kita pertanyakan dulu apa itu paragraf. Jawab, Pak. Ya, sila-sila. Menurut KBBI 5, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya itu mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis biru. Dimulai dengan garis biru. Dimulai dengan garis biru. Iya, Pak. Garis baru, Pak, maksudnya. Jangan, kok bisa slip ya? Slip of the tongue itu namanya. Baru jadi biru. Kelapa jadi kepala itu ya, bisa ya. Ya, bagus. Anda membaca bagus. Jadi Anda kalau ini kembali dulu ke Zoom dulu. Coba dulu kembalikan ke Zoom. Ya, saya mau mengatakan Anda bisa melihat saya kan? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Kalau paragraf itu pengertiannya secara visual. Paragraf itu dapat ditandai dengan dua ciri secara visual. Pertama, paragraf itu dia bertaku atau masuk dalam satu tab. Teks kalau masuk satu tab itu batas paragraf. Itu secara visual. Ya, secara visual kalau ada teks lalu ada masuk satu tab, nah itu batas satu paragraf. Nah, paragraf itu nanti kita bicarakan aja, ada jenis-jenisnya, macam-macamnya. Tapi saya mau mengatakan secara visual Anda sudah bisa membayangkan kalau namanya paragraf itu adalah masuk satu tab. Untuk komputer Anda ketika mengetik itu menggunakan tab itu membatas satu paragraf. Itu secara visual. Nah, ada dua kemungkinan itu atau dikasih spasi berjarak. Ya, berjarak. Misalnya, harusnya biasanya teks itu 1,5 lalu tiba-tiba jadi 3. Nah, itu pembatas itu jadi pembatas paragraf. Iya, Pak. Ya. Nah, tapi yang lazimnya, yang dianjurkan itu paragrafnya yang bertaku itu, yang masuk itu satu tab. Bukan yang pakai spasi berjarak itu. Halo? Iya, Pak. Nah, Anda lihat juga kalau di buku-buku itu batasnya itu yang masuk itu bukan spasi ya. Itu yang di pihak lain orang mencoba-coba memvariasikan saja. Tapi yang dianjurkan yang pakai satu tab masuk. Oke, itu tadi siapa tadi membaca tadi? Apa itu paragraf? Halo? Iya, Pak. Siapa tadi membaca tadi? Apa tadi paragraf? Namira, Pak. Ya, coba apa tadi Namira? Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Iya, garis baru ada garis lama. Ya, dari pengertian itu semuanya dapat memahami? Halo? Bisa, Pak. Iya. Insya Allah. Iya. Kalau yang namanya paragraf, ada konsepnya, yang penting paragraf itu
Kalau ditanya orang satu paragraf berapa kalimat, ada hubungannya tidak? Paragraf itu lazimnya beberapa kalimat, ya. Tidak bisa satu paragraf satu kalimat. Yang lazimnya, ya. Jadi kumpulan beberapa, kan Anda tahu kumpulan beberapa huruf itu menjadi kata. Kumpulan beberapa kata menjadi frasa. Kumpulan beberapa frasa menjadi kalimat. Kumpulan beberapa kalimat menjadi paragraf. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan bahwa unsur bahasa itu paling tinggi itu wacana. Sebelum wacana kita masuk ini ke paragraf. Persyaratannya paragraf itu harus memiliki syarat paragraf, memiliki gagasan atau topik. Gagasan utama atau topik dan gagasan penjelas. Hanya itu saja. Kalau di dalam paragraf, intinya itu harus ada topiknya. Nah, topiknya juga harus dibatasi hanya boleh satu dalam paragraf. Kalau ada dua topik dalam paragraf, maka itu paragrafnya harus dipecah menjadi dua bagian. Jadi tidak boleh ada dalam satu paragraf ada dua topik atau gagasan utama. Halo, kembali ke apa slide tadi apa, Namira atau apa Marcella? Ya, Pak. Ya, ini yang menjadi syarat itu paragraf itu yang biru memiliki satu gagasan utama. Satu paragraf harus ada satu gagasan utama atau topik. Ya. Baru itu di bawahnya penjelasnya. Itu inti dari paragraf. Paragraf itu tentu bagaimana supaya tadi saya katakan secara visual ini yang di bawah itu yang formatnya merenggang atau bertaku, itu formatnya itu yang secara visual, ya. Secara visual yang namanya paragraf dia bisa merenggang, itu yang spasi, lalu bertaku itu yang masuk satu tab. Itu jika Anda menandai satu paragraf. Lalu di dalam paragraf ada seperangkat kalimat. Nah, itu yang sebelah kiri, seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Nanti kita bicarakan yang seperangkat kalimat yang saling berhubungan itu. Lalu nanti kita akhirnya saya mau mengatakan nanti paragraf itu adalah miniatur karangan. Itu yang paling bawah, sebelah kanan. Ini kelimanya ini gambaran saja kalau bicara tentang paragraf. Nah, kita mau coba menguraikan dulu. Coba slide selanjutnya. Ya, dalam paragraf selalu ada tadi gagasan utama atau topik, ya. Ini Anda bisa membaca. Topik itu berada pada kalimat, maka ada kalimat topik. Kalimat topik tempat keberadaan gagasan utama. Situ Anda bisa membaca, memberikan arah permasalahan, sandaran kalimat yang berfungsi sebagai pengembang, penjelas, memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan atau yang dibahas dalam paragraf itu. Kalimat topik itu bisa diletakkan di bagian awal atau bagian akhir.
Jadi gagasan utama itu bisa diletakkan di bagian awal atau bagian akhir. Saya mau menanya dulu, Anda pernah dengar yang namanya paragraf? Paragraf ada berapa jenis? 3, Pak. 3, Ada Pak. berapa jenis paragraf? 3, Pak. Udah. Pak. Halo? Halo, Pak. Ya. Paragraf ada berapa jenis? 3, Pak. Ya, coba sebut. Induktif, deduktif, campuran. Iya, bagus, bagus, bagus. Anda nomor berapa? Marcella 18, Pak. Oh ya, Marcelo. Ya, bagus, bagus. Nah, ini semuanya dulu pernah belajarin berarti ya. Tahu ada kalimat kalimat paragraf ya, paragraf deduktif, ada induktif. Halo? Iya, Pak. Nah, itu jenisnya. Tapi saya mau bertanya, siapa tahu arti induktif atau deduktif? Kalau deduktif yang kalimat utamanya di depan, Pak. Saya tidak bicara tentang paragraf deduktif. Yang saya tanya apa arti deduktif dan apa arti induktif. Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, siapa coba? Kembali ke Zoom saja dulu, biar saya lihat. Siap, Pak. Siapa mau mencoba apa arti induktif dan deduktif? Bukan paragraf deduktif atau paragraf induktif. Yang saya tanya terminologinya dulu. Nanti baru yang paragraf induktif dan deduktif. Siapa tahu? Supaya kita belajar itu semua kata memang kita paham gitu. Kita tidak menghafal, akibatnya kita tidak paham sebenarnya konsepnya. Ketika Anda SMA yang diajarkan cuma masalah paragraf deduktif dan induktif. Tapi apa itu deduktif induktif tidak tahu. Nah itu kan jadi kacau. Izin menjawab, Pak. Ya sila. Tadi siapa? Oke. Sila. Siapa? Yasmin? Siapa? Sila. Iya, Pak. Izin mencoba, Pak. Ya. Mungkin yang deduktif itu dari kata deduksi. Bagus. Yang artinya penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke penemuan yang khusus, Pak. Iya, itulah bagus. Anda baca di mana? Saya barusan mencari di ini, Pak, Wikipedia. Bagus. Nah itu yang penting itu. Saya mau cerita saja. Kalau soal bahan ini Anda baca saja. Sama saya itu bacaan itu Anda bisa baca. Tapi konsepnya penting supaya Anda memahami. Anda tidak robot yang diisi lalu disampaikan begitu. Tapi Anda harus tahu konsepnya. Yang namanya induktif deduktif itu merupakan sejarahnya itu merupakan terminologi filsafat. Halo? Halo, Pak. Ya. Itu terminologi filsafat lalu diambil oleh semua disiplin ilmu. Maka semua disiplin ilmu itu juga dipakai untuk semua peneliti. Peneliti juga menggunakan penelitiannya dengan metode induktif atau deduktif. Jadi kata induktif dan deduktif itu diserap oleh semua disiplin ilmu. Yang awalnya merupakan terminologi filsafat. Pemahamannya atau artinya, induktif itu I, lalu de itu yang penunjuknya. Induktif tadi itu kata sifat dari induksi ya, harus tahu. Kata itu terminologi itu kata sifat atau kata benda harus tahu. Sebagaimana kita sudah bicarakan dulu apa itu logis. Itu logis kata sifat. Maka dia harus kembalikan ke kata bendanya. Yang bersifat logika. Nah ini artinya induktif itu bersifat khusus ya. Saya mau mengatakan jadi yang sudah dibacakan tadi sama Marcella ya.
Jadi induktif itu adalah merupakan proses membuat simpulan. Halo? Iya, Pak. Proses Pak. proses membuat simpulan, bukan kesimpulan. Lagi-lagi halo, supaya jangan salah. Kan kita sudah mencatat hasil menulis nama tulisan, hasil melukis namanya lukisan, hasil menyimpulkan namanya Simpulan. simpulan. Makanya ini induktif adalah proses mengambil simpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum. Halo? Kebalikannya deduktif adalah proses mengambil simpulan dari hal yang umum ke yang hal khusus. Itulah pengertian terminologi itu. Nah, itulah yang dipakai sebagai metode penelitian. Nanti Anda pun kalau membuat KTTA menggunakan metode itu. Apakah deduktif atau induktif? Kalau induktif, contohnya. Halo, semua dengarkan ya. Kalau induktif misalnya, saya mau beri gambaran, ilustrasi saja. Misalnya di sini ada orang Jawa, orang Batak, orang Minang, atau orang Sunda, atau orang Makassar, dan lain-lain. Nah, saya melihat lalu survei ke Medan misalnya, banyak orang Batak makan durian. Di Jawa ada makan durian. Jadi katakan di Sulawesi suka makan durian. Lalu saya simpulkan orang Indonesia suka makan durian. Nah itu artinya berpikir menggunakan metode induktif. Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Saya ilustrasikan lagi. Kondisi sekarang di Sumatera banyak orang yang di PHK. Di Jawa banyak orang yang di PHK. Di Sulawesi banyak orang yang di PHK karena krisis sekarang. Jadi dapat saya simpulkan itu bahwa rakyat Indonesia sekarang dalam keadaan krisis karena banyak orang yang tidak mampu. Nah itu namanya berpikir induktif. Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Nah itulah jika nanti Anda membuat KTTA, berpikirnya seperti itu. Dari hal yang kecil ke hal yang umum. Hal yang khusus ke yang umum. Artinya Anda melihat di survei di lapangan. Oh di sini begini, 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 begini. Lalu Anda simpulkan. Nah simpulan itulah namanya yang menjadi umum. Itu yang berpikir induktif. Perampatan atau generalisasi. Kebalikannya berpikir deduktif itu mencari yang umum lalu mencari yang khusus. Dari yang umum ke khusus. Contohnya bagaimana penerapan tentang undang-undang katakanlah undang-undang lalu lintas. Nah, Anda melihat undang-undang lalu lintas atau undang-undang perpajakan terlepaslah itu. Lalu Anda lihat di daerah, ternyata di daerah ini menerapkan, di daerah ini menerapkan, di daerah ini menerapkan, tapi di daerah ini atau A atau Medan tidak menerapkan undang-undang berlalu lintasan. Nah, itulah jadi simpulannya. Jadi yang umum lalu mendapatkan simpulan yang khusus. Itu namanya deduktif. Jadi menguji tentang peraturan itu menggunakan metode deduktif. Tapi mencari data itu menggunakan metode induktif. Halo? Halo, Pak. Iya. Lalu kita yang Anda pelajari selama ke SMA, ini yang kita bicarakan. Lalu paragraf itu ada dua jenis. Prinsipnya itu sebetulnya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Anda belajar sampai di situ hanya letaknya saja. Sebagaimana tadi coba ditayangkan lagi. Slide-nya. Iya, ini dapat dikelompokkan ke paragraf deduktif. Mengapa? Halo? Anda lihat foto ilustrasi sebelah kiri, komputer itu. Ada main idea itu. Iya, Pak. Itu artinya gagasan utamanya berada di bagian awal. Berarti ini apa namanya? Paragraf apa?
Deduktif. Iya, dari yang umum ini ke khusus, ini berarti deduktif. Yang bawahnya itu penguraiannya, itu yang khusus jadinya ya. Nah, Anda lihat lagi buka slide selanjutnya. Ini banyak sekali, nanti Anda selesaikan saja ya, baca slide-nya terus. Saya konsep-konsep awal saja yang saya beri. Terus coba buka Marcella. Ini penjelas. Tadi itu yang ditandai tadi merupakan gagasan utamanya, lalu ada penjelasnya, penguraiannya. Ya, ini uraian yang bersifat khusus. Terus yang penting itu berkaitan. Nanti kalau ada penjelas yang tidak berkaitan, dibuang saja. Itu namanya mengedit, menyunting. Ya, terus struktur paragraf ini yang kaitannya itu kadang-kadang kalau topiknya di bagian awal itu namanya paragraf deduktif. Kalau kalimat topiknya di akhir itu namanya kalimat paragraf induktif. Itu hanya susunan saja. Halo? Halo, Pak. Ya, diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan tanya. Ini masalah tempat saja nih. Ini yang seperti Anda pelajari saja itu. Ada paragraf deduktif, induktif. Hanya itu saja. Jadi diwujudkan dengan kalimat topik namanya. Ya, silakan selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini formatnya saja ya. Struktur paragraf itu ada kalimat penjelas, ada kalimat penjelas yang langsung dan tak langsung. Tapi pada intinya itu. Jadi ada kalimat topik, ada kalimat penjelas. Ya. Bisa kalimat penjelasnya lebih dahulu, ini namanya induktif. Kalau kalimat penjelasannya kemudian atau mengikuti namanya kalimat paragraf deduktif. Hanya di situ saja. Selanjutnya, ini contoh-contohnya ya. Nanti Anda bisa perhatikan saja kalau yang kalimat topiknya itu atau berada di bagian awal, lalu di bawah itu semuanya jadi penjelas, pengurai ya, menguraikan. Tapi kalau dibekali dari bagian atas berarti di bawah simpulan, nah itu yang namanya paragraf induktif. Kalau ini namanya paragraf deduktif. Halo? Halo, Pak. Ya, perhatikan itu ya. Ini kalau KT-nya di depan berarti itu deduktif. Kalau KT-nya di akhir namanya induktif. Nah, kalau deduktif dia di atas itu merupakan kalimat topiknya, lalu dibawa ke bawahnya uraiannya semuanya, penjelasannya semuanya. Ya, slide selanjutnya lagi. Kecuali Anda mau bertanya. Nah, ini sekarang baru ke syarat dari paragraf yang baik itu. Ini penting diketahui, syarat paragraf yang baik itu ini lagi-lagi dibayangkan dengan ilustrasi seperti ini. Tadi dibayangkan kalau paragraf itu tadi secara visual ada yang bertaku, ada yang tidak. Lalu tadi kita bicarakan itu ada gagasan utama, itu kalau paragrafnya. Lalu paragraf yang baik harus terpikir Anda ada namanya kesatuan, kepaduan, kelengkapan, kekonsistenan, lalu Halo? Iya, Pak. Masih ingat dulu kita bicara tentang imbuhan, ada misalnya saya katakan menulis itu proses menulis. Menulis itu pekerjaan menulis. Penulisan itu proses menulis. Tulisan itu hasil menulis. Lalu kan ada simpulan. Simpulan itu hasil menyimpulkan. Lalu kesimpulan apa? Kesimpulan itu perihal. Dalam bahasa Indonesia akhiran an itu hasil diantaranya. Lalu imbuhan ke an itu artinya perihal. Jadi perihal menyimpulkan namanya kesimpulan. Nah, di sini ada semuanya pakai ke an. Perihal satu namanya kesatuan. Perihal padu namanya kepaduan. Perihal lengkap namanya kelengkapan. Perihal tuntas namanya ketuntasan.
Perihal runtut namanya keruntutan. Perihal kekonsistenan kalau dibuat ya itu perihal konsisten. Nah itu makanya kalau berhubungan dengan sifatnya atau perihalnya menggunakan kean semua. Paragraf yang baik itu harus memiliki kesatuan. Nanti tentu uraiannya di bawah. Ini konsep yang harus di benak Anda ada seperti ini gitu. Kalau berhubungan dengan paragraf yang baik. Kesatuan itu artinya apa? Bahwa di situ harus jelas. Tidak boleh ada gagasan utama dua. Itu harus satu misalnya. Lalu yang lain menjadi penjelasnya. Lalu kepaduan. Kepaduan ini namanya padu. Padu itu artinya menyatu. Menyatu di sini artinya bahwa kalimat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai mungkin 5 atau 6, semuanya itu kokoh dia. Kepaduan itu lengket dia, dibantu oleh adanya namanya kohesi. Nanti kita bicarakan di bawah. Lalu kelengkapan. Nah ini juga harus tuntas apa yang dibuat dalam paragraf itu. Harus tuntas, jangan paragrafnya gantung. Lalu yang kanan harus konsisten sudut pandangnya. Lalu yang kelima, dia harus step by step, runtut ya, runtut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan 1, 6, 7, 2. Nah itu ngaco. Jadi harus runtut ya. Itu buat paragraf yang baik. Seperti yang tadi contoh yang di atas. Halo, coba kembalikan ke slide atas tadi. Nah ini Anda lihat, ini bagian yang runtut ya. Misalnya dari atas kita baca ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek. Setelah itu 3 aspek itu diuraikannya perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, sistem informasi produksi. Nah setelah itu diuraikannya, ini namanya sistematis dia tuh. Lalu perencanaan produksi meliputi apa saja. Lalu sistem pengendalian produksi meliputi apa saja. Lalu sistem informasi meliputi apa saja. Nah itu dibagi. Jadi orang mudah memahami. Jadi dalam paragraf itu seperti itu supaya orang dapat memahami. Jangan ada yang lari-lari. Nah itu ngaco. Yang tidak ada hubungannya di del saja atau di delete saja. Ya, slide kembali lagi. Ya, slide selanjutnya. Ini gambaran-gambaran yang harus dipahami. Nah ini kesatuan contoh bisa Anda lihat. Hanya di... Ya kita baca pelan-pelan saja. Semuanya baca. Ya, kesatuan itu mencakup memenuhi syarat. Hanya mengandung satu gagasan utama. Kalau dalam paragraf ada gagasan utamanya 2, maka dia harus dipecah menjadi 2 paragraf. Paragraf tidak ada kaitannya dengan jumlah kalimat yang ada di dalam, ya. Bergantung pada unsurnya sudah lengkap cukup. Tidak perlu ditambah-tambah. Ya, ini pemahaman syarat paragraf yang baik tadi, kesatuan. Selanjutnya, ya, ini contohnya. Ya. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda sejak November 2010. Diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, nah ini baru menjadi keterangan semuanya ya, penjelas semuanya. Yang di atas itu intinya. Ini contohnya. Nah, Anda lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Ini contoh saja. Ini kepaduan. Saya katakan tadi perihal padu
Bagaimana supaya padu? Maka harus ada alatnya untuk memadukannya. Memadukannya. Ibarat apa itu ya? Ibarat musik. Bagaimana supaya musik ini dengan ini alat musik ini semuanya supaya enak. Nah itu memadukannya itu. Membuat padu itu. Kalimat pun seperti itu. Bagaimana supaya padu? Nah perlu alat. Ya. Di samping itu juga dia harus disusun secara sistematis dan logis. Setelah itu Anda lihat kalimatnya harus menggunakan alat namanya yang udah kita catat minggu lalu. Itu harus ada kata penghubung antar kalimat. Supaya padu digunakan penghubung antar kalimat. Penghubung antar kalimat ini tentu ada yang bersifat namanya bersifat gramatikal, ada leksikal. Halo, kalau ada yang tidak paham boleh bertanya ya. Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Anda baca juga itu, nanti kalau tidak ada yang tidak tahu boleh tanyakan. Jadi bagaimana paragraf itu supaya padu, maka disusun secara sistematis. Sistematis kata benda atau kata sifat? Ya. Halo? Apa arti sistematis? Halo, apa arti sistematis? Teratur mungkin, Pak. Hah? Teratur. Ya, sistematis Anda harus perhatikan semua kata atau istilah itu kata sifat atau kata benda. Sistematis itu kata sifat, artinya sesuai dengan sistem. Halo? Ya, Sistem Pak. itu aturan. Halo? Iya, bisa. Iya, halo, Pak. Jangan dulu, ganti dulu, kembali lagi. Sistematis Oh tadi. iya. Astagfirullah. Iya, maaf, Pak. Ya, jadi paragraf itu harus dibuat secara sistematis. Nah, sistematis itu artinya kata sifat. Kata sifat berarti bermakna sesuai atau berhubungan dengan sistem. Sistem itu adalah aturan. Jadi harus teratur. Itu artinya sistematis. Lalu apa itu logis? Halo? Masuk akal mungkin, Pak. Akal. Sesuai Selalu dengan kembalikan ke kata itu dulu. Logis itu kata sifat. Maka dikembalikan ke kata bendanya. Logis itu berhubungan dengan logika. Atau dengan kata lain, masuk akal. Begitu jawabnya selalu. Jangan langsung masuk akal. Halo? Ya, Pak. Baik, Pak. Siap-siap. Halo, Pak. Ya, jadi Anda lihat perhatikan dari kata itu atau istilah itu dulu. Baru nama lainnya. Silakan. Jadi tahu dulu terjadi misalnya korupsi secara sistematis, masif dan lain-lain dia katakan. Sistematis itu artinya bersifat sistem. Sistem itu aturan. Jadi disusunnya itu memang sangat mengikuti aturan supaya bisa korupsi misalnya beberapa hal yang lalu. Logis juga demikian. Logis itu artinya berhubungan dengan logika. Logika itu ilmu tentang aturan berpikir. Dengan kata lain masuk akal. Jadi biasakan mengamati kata atau istilah itu kepada katanya dulu. Kemudian bahwa paragraf itu harus padu menggunakan keserasian antar kalimat. Antar kalimat ini, hubungan antar kalimat ini Anda nanti bisa dilihat bawah. Bagaimana menggunakan kata namun, dengan demikian dan lain-lain. Supaya paragraf itu betul-betul padu, ya menggunakan kata penghubungnya itu. Nanti kita lihat lagi. Baru ini namanya alat kohesi, menggunakan alat kohesi. Alat kohesi itu artinya kata penghubung ya. Bagaimana kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Kata penghubung intra kalimat itu seperti tetapi, sedangkan,
Sehingga, nah itu intra kalimat. Kalau antar kalimat itu dengan demikian, di samping itu, akan tetapi, jadi, namun, nah itu antar kalimat. Nanti kita lihat di bawah. Ya, itu semuanya namanya alat penghubung. Alat penghubung lah itu disebut dengan kohesi. Ya. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini alat kohesi gramatikal. Artinya itu alat kohesi yang dihubungkan dengan hubungannya pada kalimat, ya. Pada kalimat itu namanya gramatikal. Ada alat penghubung namanya referensi. Ada alat penghubung namanya substitusi atau penyulihan. Ada konjungsi, ini kata penghubung. Silakan Anda kalau ada yang mau bertanya, istilah ini mungkin belum paham, saya akan uraikan kalau belum paham. Substitusi itu penyulihan begini, halo? Tapi nanti juga di bawah sih sebenarnya diuraikan juga. Yang jelasnya tadi, apa tadi alat kohesi? Alat kata penghubung intrakalimat. Iya. Peralatan penghubung antar kalimat membentuk paragraf. Itu namanya alat kohesi, ya. Supaya paragraf itu tadi padu. Maka perlu alat penghubungnya yang benar. Jangan alat penghubungnya salah. Substitusi, ya, jangan dibaca substitusi. Nanti kebacanya ke Inggris-Inggris sana lagi. Bahasa Indonesianya penyulihan. Saya mau mengatakan begini. Tapi nanti di bawah ada contohnya. Hanya pengganti itu ya. Substitusi itu penggantian ya, penggantian. Misalnya nama orang. Misalnya Marcella sedang membaca. Saya boleh katakan dia sedang membaca. Jadi Marcella saya ganti dengan dia. Itu namanya penyulihan. Oke, itu ke bawah. Lalu alat kohesi leksikal. Ini artinya dasar ya. Tadi yang gramatikal itu pada prosesi atau pada kondisi itu pada kalimat. Sementara leksikal tidak pada kalimat. Hanya pada pilihan-pilihan seperti antonim, sinonim. Nah itu pilihan-pilihan saja untuk kata. Itu leksikal. Ya, slide selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ini referensi pengacuan. Ada untuk mengacu orang, ada untuk mengacu benda. Untuk mengacu orang namanya kata ganti persona. Untuk mengacu pada ganti tempat namanya ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk seperti ini, itu, di sana, di situ, tersebut, begini, begitu. Nah itu semuanya kata ganti penunjuk. Kata ganti persona, misalnya mahasiswa yang cantik itu bisa ganti dia. Nah itu iya, nah itu sama saja. Itu namanya disubstitusi. Silakan slide dibuka, Marcella. Ya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Perhatikan semua ya, kalau ada yang tidak paham bertanya. Baik, Pak. Ya. Ini contoh substitusi. Abdurrahman Wahid disulih menjadi Gus Dur. Itu namanya substitusi. Disulih lagi menjadi presiden keempat RI. Halo, ini yang benar presiden RI keempat atau presiden keempat RI? Halo? Presiden RI keempat. Itu yang salah. Nah, itu yang jangan seperti itu. Ini penting sekali nih supaya banyak sekali misalnya
hari kemerdekaan RI ke-75 atau hari kemerdekaan ke-75 RI? Hari kemerdekaan 75 ke-75 RI. Iya, itu ke-nya itu mendekatin ke depan ya, jangan dipindah, disela sama RI. Nanti RI-nya berarti ada RI 1, RI 2, RI 3, dan RI 4. Itu logikanya. Maka kecermatan itu penting. Ya, RI tetap satu. Jadi kalau dibuat presiden RI keempat, berarti RI-nya ada 4. Nah, itu yang salah. Kalau presidennya 4, ya betul. Jadi presiden keempat RI, itu betul. Tapi kalau presiden RI keempat, nah itu ngaco. Berarti tiap tahun ganti tuh RI-nya. Halo? Iya, Pak. Halo Pak. Ya, perhatikan betul ya. Saya senang sekali jika Anda menjadi cermat. Maka kalau ada yang tidak yakin atau tidak paham, silakan Anda bertanya. Ini misalnya Bandung, itu disulih menjadi kota kembang. Jogja misalnya disulih menjadi kota apa? Halo? Pelajar. Ya, kota pelajar. Nah, begitu. Itu namanya penyulihan ya. SBY Presiden ke-6 RI. Bukan Presiden RI ke-6. Maka saya minta supaya Anda betul-betul cermat. Kalau orang yang salah biarkan, tapi Anda jangan salah dalam berbahasa. Supaya Anda diingat orang, Anda konsisten dalam berbahasa dan memiliki nilai kebenaran. Oke, slide selanjutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Sila. Boleh lihat slide-nya yang atas lagi? Silakan Marcella, dia ikutin apa yang diminta. Baik, Atas Namira slide. yang mana? Oke. Atasnya lagi. Ini. Nah, ini. Itu Pak, yang kata ganti, itu kan ada iya, merekanya. Itu kenapa dia masuknya ke referensi, tidak substitusi ya, Pak? Oh ya, itu referensinya mengacu itu kan, mengacu itu umum ya. Mengacu itu umum. Kalau dia dibuat ianya itu, merekanya itu kan bisa dibuat di depan, bisa di belakang. Nah, yang jelasnya pengacuannya harus ada. Itu referensi secara umum saja. Hubungan antara orang, benda dengan lambang, bentuk, bahasa. Nah, itu yang dalam bahasa Indonesia ini kalau dilihat dari pemakaiannya dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu binatang itu bisa disebut ia. Misalnya dia punya kucing dan ayam. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa disebut mereka, tapi dalam bahasa Indonesia tidak bisa diganti menjadi mereka. Ya. Ini pengertian mengacu itu artinya membicarakannya itu mengacunya dengan ianya ini memang ada unsur sedikit substitusi, tapi ini mengacunya artinya jelas bahwa ia itu mengacu ke sebelumnya. Mungkin orang, namanya, dan lain-lain gitu. Itu pengertian mengacu, referensi. Halo? Oh ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu mengacunya itu. Kembali ke dia misalnya katakanlah di Indonesia belum ada. Misalnya pemain bola misalnya Ronaldo memenangkan pertandingan. Ia misalnya ianya itu mengacu ke Ronaldo. Nah, itu mengacu itu namanya referensi. Ya. Itu hal yang bisa saja. Tapi yang jelasnya kalau dalam bahasa Indonesia mengacu ini untuk manusia, namanya persona, tidak boleh untuk binatang. Ya. Kalau di Inggris itu boleh. Dia piara, saya katakan piara kucing dan ayam, lalu dikatakan mereka dikasih makan setiap hari. Nah, kalau kita nggak boleh begitu. Oke, bagus. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Oh, tadi yang bertanya tadi siapa? Tadi lupa namanya. Amira, Pak. Tadi Namira yang apa tadi ya? Yang nanya referensi. Iya, Pak.
Namira, ya, bagus. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, nomor Eh, dulu nanti. Nomor lupa dulu. Nomor 14. 14, jangan nomor. Nomor. Iya, nomor, Pak. Ya, sila. Saya masih bingung di pembahasan yang awal tadi, Pak. Bedanya kalimat penjelas langsung sama penjelas tak langsung, Pak. Ya kembali lagi Marcella ke belakang lagi. Kalau mau ditanya yang di belakang ya di belakang. Yang mana kan? Ya itu tadi ya itu. Yang slide 5 kayaknya. Kanan kan satu. Ya, itu. Ya pertanyaannya tadi apa? Perbedaan kalimat penjelas langsung sama yang tak langsung, Pak. Di situ Anda lihat ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, Anda lihat ke contohnya saja supaya dapat. Buka lanjutnya pelan-pelan ya. Terus ini yang, nah ini masih kalimat yang langsung. Terus, oh nggak dibuatnya di sini, nggak langsung ya, nggak dibuatnya. Tidak masalah. Kalimat langsung tidak langsung itu, kalau yang tidak langsung itu artinya merupakan tambahan. Kalau yang langsung itu mendukung langsung, namanya juga langsung. Artinya yang merupakan penjelasan yang sangat dekat. Halo? Iya, Pak. Ya kalau pengertian langsung itu tentu yang dekat sekali dengan yang dibicarakan atau topik. Tidak langsung tentu yang melengkapi saja, sekadar melengkapi. Itu namanya tidak langsung. Hanya di situ saja ya pengertian langsung dan tidak langsung. Kalimat penjelas langsung dan kalimat penjelas tidak langsung. Ya, itu saja kalau yang pengertian langsung dan tidak langsungnya. Yang dekat. Kalau contohnya, Pak? Ya, sila. Kalau contohnya, Pak? Ya, contohnya dari ini merupakan, ini kan semua kalimat misalnya ruang lingkup manajemen operasi. Ini aspek utama yaitu perencanaan ini. Lalu diuraikan. Ini semuanya kalimat penjelas langsung. Kalimat penjelas tidak langsung misalnya tambahannya. Misalnya yang berhubungan dengan sistem informasi itu di informasi produksi itu misalnya belum perlu ditambah misalnya tentang bagaimana alat itu yang digunakan. Nah, itu berhubungan dengan informasinya. Itu tambahan namanya, timbahan tidak langsung. Halo? Iya, Pak. Jadi merupakan tambahan dari kalimat penjelas langsung. Nah, itu menjadi tidak langsung. Ya. Iya, Pak. Kalau ada tambahan dari yang langsung, itu menjadi tidak langsung. Karena yang langsung tentu yang berhubungan erat. Lalu tidak langsung itu hanya merupakan pelengkap saja. Itu tidak terlalu apa. Yang penting yang dibicarakan itu mesti ada kaitannya. Kalimat topik dengan kalimat penjelasnya. Yang penting mesti ada kaitannya. Jadi kadang-kadang kan ada membuat uraian, lalu diberikan contoh. Nah, contoh itu bagian juga yang tidak langsung, tapi bagus membantu sekali. Ya, ada contohnya, itu bagus. Maka kehadirannya itu namanya mendukung, itu yang tidak langsung. Ya, silakan yang lain. Nanti akan. Makasih, Pak. Ya, bagus. Nanti akan juga tambah lagi di pemahaman. Maaf, izin bertanya. Halo? Maaf, izin bertanya, Pak. Ya, suaranya kecil sekali, jauh. Halo? Cek. Izin bertanya, Pak. Ya, keras-keras suaranya, agak kecil suaranya. Untuk yang kohesi. Nomor berapa dulu? Nomor 15, Pak. 15, Perial, ya. Sila. Saya masih belum paham, Pak, yang maksudnya alat kohesi leksikal yang meronimi itu gimana ya, Pak? Bagus. Nah, saya senang. Kembali lagi. Halaman 12. Ya, ingat aja halamannya. Iya. Nah, ini bagus. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Alat kohesi itu ada yang berstatusnya itu di dalam kalimat, namanya gramatikal.
Ada yang statusnya itu pada leksikal, itu kata, artinya di dalam kata. Misalnya saya mengatakan dia cantik, oh dia bagus, oh dia manis. Nah, manis itu pada urutan kata saja. Jadi disubstitusi atau diganti pada kata-katanya saja. Itu namanya leksikal. Contoh, saya katakan tadi sinonim misalnya cantik, manis, bagus, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya leksikal. Leksikal sinonim. Lalu antonim dia tidak cantik atau apapun namanya lah. Lalu hiponim itu misalnya dia tinggal di Serang atau Serang. Nah, itu contoh-contoh yang hiponim. Itu misalnya kita udah bicarakan homonim, itu bagiannya lagi juga. Tapi ini hiponim ini masalah atas bawah. Kalau hiponim, saya membeli bunga, itu kemungkinannya itu anggrek atau mawar. Tapi kalau saya beli anggrek, itu pasti bunga. Dengan kata lain, saya menyebutnya kata anggrek itu adalah bagian dari bunga. Tapi kalau beli bunga, itu bisa macam-macam. Itu berhubungan dengan hiponim. Halo, hiponim. Lalu meronimi yang ditanyakan. Halo, siapa tadi menanya tadi? Iya, Pak. Meronimi, Pak. Ya, meronimi itu artinya sebagian untuk seluruhnya. Sebagian untuk seluruhnya. Halo? Iya, Pak. Itu contohnya bagaimana ya, Pak? Nah, bagus. Saya mau mengatakan, setiap orang ini kan harus misalnya Anda kuliah kena biaya misalnya kan, per kepala 5 juta. Nah, per kepala menyebutkan itu padahal maksudnya satu orang. Tapi disebut per kepala. Jadi sebagian saja dikatakan, tapi untuk seluruhnya. Itu pengertian meronim. Pelan-pelan. Halo? Saya katakan tadi, jangan tunjuk batang hidungnya. Batang hidung itu untuk mewakili seseorang. Jadi menyebut sebagian, tapi untuk seluruhnya. Halo? Pelan-pelan nih. Saya mau kasih contoh sebanyak-banyaknya. Pintu itu tolong buka dulu kunci itu. Nah, itu kunci itu artinya bagian dari pintu gitu. Pintu itu kan ada kuncinya, ya. Tolong dikunci itu. Nah, kalau dikunci itu dia maksudnya pintunya. Jadi sebagian untuk seluruhnya. Halo? Belum bisa paham? Baik, Pak. Sudah. Belum. Itu baru sedikit. Itu selalu berhubungan, meronimi itu sebagian untuk seluruhnya. Itu dulu konsepnya, pemahamannya. Paham dulu nih? Iya, Pak. Sebagian untuk seluruhnya. Iya, Pak. Misalnya lagi apa yang mudah untuk dipahami, pengertiannya tadi yang agak sedikit mendekati sebenarnya itu per kepala Rp5.000. Nah, itu menunjukkan bukan kepalanya 5.000, tapi untuk satu orang itu 5.000 gitu. Jadi menyebutkan sebagian tapi untuk seluruhnya gitu. Halo? Halo, Pak. Ya, nanti Anda silakan lagi buka di kamus ya. Bagus, cantik, indah misalnya kan, itu diganti itu. Lalu kalau meronimi tadi harusnya satu orang dikenakan 10.000. Tapi ini saya katakan per kepala 10.000. Nah, itu menunjukkan per kepala itu kan sebagian dari tubuh. Itu namanya meronimi. Halo? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang penting Anda bisa paham, yang saya maksud meronimi itu sebagian untuk seluruhnya, menyebut sebagian tapi padahal maksudnya seluruhnya. Ya,
Itu konsep meronimi. Baik, Pak. Hiponimi itu konsepnya itu pemahamannya atas bawah. Atas bawah misalnya anggrek adalah bagian bunga. Supernimnya itu bunga. Hiponimnya anggrek, melati, dan lain-lain. Nah, itu contoh-contohnya saja. Ini yang berhubungan dengan leksikal. Kata diganti dengan kata. Ya, itu arti leksikal di situ. Ya, yang lain silakan. Pak, Besok. kalau Ya. keseluruhan untuk sebagian namanya apa ya, Pak? Keseluruhan itu tadi sebagian, Kayak tapi itu yang contohnya sebagian. Indonesia melawan Malaysia gitu, Pak. Halo? Contohnya Indonesia melawan Malaysia. Iya. Ya itulah. Itu kan Itu betul, itu contohnya bahwa itu sebagian untuk seluruhnya gitu. Bukan seluruhnya untuk sebagian, itu kebalik. Menyebut Indonesia melawan Malaysia. Tapi itu kan pengertiannya bahwa yang dimaksud itu permainan ya, permainan atau kesebelasan Malaysia melawan kesebelasan Indonesia. Indonesia melawan Malaysia. Ya, itu bagian dari umum, itu sama dengan istilahnya minum aqua, padahal minumnya macam-macam tapi disebut aqua, itu sama tadi tuh. Ini lebih meluas ya. Kalau meronimi itu sebagian untuk seluruhnya. Tadi betul. Tapi kalau seluruhnya untuk sebagian itu namanya istilahnya lupa saya namanya tuh ya. Tapi saya bisa contohkan tadi itu betul. Jadi minumnya minum aqua, padahal yang diminum mungkin itu Fanta atau apa yang lainnya, pokoknya disebut namanya aqua, padahal mereknya ada Ades atau apa. Nah itu yang ngaconya itu. Semuanya menyebut aqua. Itu pun tadi Indonesia melawan Malaysia, padahal yang maksudnya kesebelasan ya. Itu bagian namanya meluas ya, tapi nanti kita cari terminologinya, istilahnya yang khusus. Tapi ini tadi yang sebagian untuk seluruhnya namanya meronimi. Nanti Anda cari dulu di apa ya, di antonim. Kata meronimi itu antonimnya apa ya, lupa saya itu, untuk yang luas atau yang seluruhnya untuk sebagian ya. Oke, ini tadi siapa tadi? Terima kasih, Pak. Siapa tadi ini? Saya Eli Yuwalina. Nomor berapa itu? Nomor 11. Ya, 11. Bagus itu tadi itu. Nanti kita cari itu ya. Saya lupa istilahnya, padahal ada tuh. Indonesia melawan Malaysia, padahal maksudnya kesebelasan dibandingkan dengan nama Indonesianya yang luas. Ya bagus, kebalikannya. Saya lupa nama istilahnya tuh. Tapi ada, kayaknya tuh ada itu. Tapi lupa saya. Oke, bagus. Saya senang sekali itu Anda bisa memberikan contoh. Senang. Tadi Eli Yuwalina ya. Ya, silakan yang lain. Kalau tidak ada dibuka selanjutnya slide-nya, silakan, nggak ada masalah. Ya, ini kata penghubung. Nah, ini kata penghubung itu ada macam-macamnya. Kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung yang berhubungan dengan pertentangan itu contohnya di sebelah kanan, biarpun demikian. Nah, itu artinya bertentangan. Biarpun begitu, sekalipun demikian. Sekalipun begitu, walaupun demikian. Meskipun demikian, sungguh pun demikian, akan tetapi, namun. Ini semuanya kata penghubung pertentangan. Kata penghubung ini yang namanya konjungsi atau yang di bagian tadi itu kohesi. Ya, penghubung antar kalimat. Ada yang menyatakan kelanjutan, kemudian sesudah itu. Lalu ada yang menyatakan yang berhubungan dengan peristiwa atau keadaan
yang dinyatakan sebelumnya. Lalu yang mengacu pada kesebalikannya. Dan yang terakhir menyatakan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu semuanya yang berhubungan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi itu digunakan supaya kalimat yang dalam paragraf itu nyambung, padu. Nah, ini pentingnya tadi kepaduan yang berhubungan dengan kata penghubung. Ya, harus digunakan dengan benar supaya betul-betul padu kalimat yang ada dalam paragraf. Ya, selanjutnya ini tambahannya atau lanjutannya, penggunaan kata bahkan, kecuali, oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi. Nah, ini perlu Anda ingat, itu hubungan yang menyatakan konsekuensi dari pernyataan yang telah dinyatakan sebelumnya. Setiap membuat kata penghubung ini setelah kata itu harus ada koma ya. Perhatikan kalau memakainya. Oleh sebab itu, koma. Oleh karena itu, koma. Jadi, koma. Di samping itu, koma. Dengan demikian, koma. Jangan tidak pakai koma. Kalau tidak pakai koma, salah. Halo? Halo, Pak. Ya, tapi untuk kata di samping itu, sebab itu, dengan demikian ya. Kalau sebelum, tidak. Ketika, tidak di bawah. Dalam pemakaiannya. Ini menggunakan kata penghubungnya, dipakai secara benar. Ya, diupayakan Anda perhatikan betul-betul kalau penggunaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, lanjutkan lagi slide-nya. Contoh kepaduan paragraf. Padu dalam paragraf, Anda lihat penggunaan tadi yang slide di atas, di sini hanya pada kata apa tadi, coba slide kembali ke atas lagi, satu. Untuk padu, nah ini tadi ya, ini di sini ada, kalau ada digunakan kemungkinannya mulai dari atas, bahkan, kecuali, oleh sebab itu. Nah, ini semua supaya petunjuk itu kalimatnya menjadi padu. Atau di atasnya lagi ya. Satu lagi tadi di atasnya mulai dari ini, semuanya kalau digunakan ini namanya supaya kalimatnya itu padu. Jadi kalau ada kata ini, Anda lihat contoh contoh kepaduan tadi apa saja coba. Halo? Contoh ya. Terus, nah ini, kembali, misalnya Lionel Andreas, Leo Messi, bintang Barcelona, memiliki segudang prestasi, 5 gelar Ballon d'Or, trofi yang paling dinanti pemain dunia. Kelahiran Rosario, 24 Juni 87 tersebut. Bintang timnas. Nah, di sini dia menggunakan penyulihan ya. Lionel Messi itu disulih lagi menjadi pemain dunia, bintang timnas Argentina. Nah, itu penyulihannya. Tapi dipadunya di sini kata bahkan. Halo, perhatikan itu bahkan. Bahkan Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak. Nah, kata bahkan itu yang membuat padunya. Halo. Yang di atas Leo Messi menjadi bintang timnas. Nah, itu semua menjadi yang disubstitusi. Ya, Pak. Iya, Pak. Suaminya si Antonella Roccuzzo. Nah, itu namanya disubstitusi lagi. Jadi bisa beberapa kali disubstitusi.
Itu namanya yang si suami Angelina ini mengacu ke Messi, ya semuanya mengacunya. Jadi balik ke belakang itu namanya mengacu, mereferensikan ya. Tapi yang itu dapat disubstitusi menjadi macam-macam. Itu contoh-contoh saja. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ke slide selanjutnya lagi untuk menambah pemahaman. Saya katakan tuntas itu artinya sudah selesai. Pak, Ya. izin mengingatkan waktunya sudah Oh jam iya 9. betul. Berapa menit lagi? 10 menit 10 lagi, Pak. menit. Iya. Apa coba buat slide selanjutnya dulu, 2 kali selanjutnya lagi baru kembali ke. Sila. Kalau enggak ketuntasan, nah ini Anda lihat contoh saja. Runtut itu tadi, ini sebaratnya tangga. Kalau kita menghitung itu harusnya 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8. Nah itu ngaco. Nah itu jangan seperti itu. Makanya buat kalimat yang dalam paragraf juga harus runtut ya, supaya orang dapat mudah memahami jalan pikirannya semuanya. Itu uraiannya juga harus namanya sistematis. Apa tadi sistematis? Halo? Teratur. Sesuai dengan sistem. Selalu kembalikan ke kata itu dulu. Sistematisnya berhubungan dengan sistem. Sistem itu artinya aturan. Jadi sesuai dengan aturan namanya sistematis. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Selalu kembalikan ke kata itu dulu, baru tambah nanti ya. Seperti logis berarti kata dasarnya itu berhubungan dengan kata logika. Maka logis artinya berhubungan dengan logika atau masuk akal gitu. Jadi selalu kembalikan ke kata itu dulu. Jangan ambil kata lain dulu supaya benar. Jadi ini membicarakan keruntutan itu mulai dari yang negatif sampai yang positif atau kebalikannya. Atau mulai dari yang mudah sampai yang susah. Nah itu namanya runtut ya. Ya silakan selanjutnya. Nah runtut itu ada kaitannya dengan banyak hal seperti tempat, misalnya dari sini ke sini ke sini ke sini. Baru waktu misalnya dari pukul 7, pukul 8, pukul 9 dan seterusnya. Nah, ini urutan-urutan keruntutan itu ya. Dari tingkat yang mungkin yang mudah sampai yang sulit ya. Dari tidak memberikan apresiasi menjadi memberikan apresiasi. Dari sebab akibat, tanya jawab dan lain-lain. Nah, itu runtut. Oke, selanjutnya. Atau saya sela dulu, halo? Halo? Iya, Pak. Anda kapan ujian UTS? Minggu depan, Pak. Halo? Minggu depan, Pak. Minggu depan ya? Iya, Pak. Nah, kalau Anda ujian, ini tidak kita padakan saja, ini Anda nanti lanjutkan. Tapi saya sebenarnya ingin sebenarnya mempercepat dulu ya. Nanti baru kita singgung, tapi waktunya nyaris. Halo, coba dibuka dulu aja. Saya mau ingatkan saja paragraf itu, terus buka satu-satu cepat. Harusnya lah. Nah, terus. Nah, ini tadi hanya letak aja deduktif induktif ya. Kalau campuran itu nggak terlalu penting. Yang jelasnya intinya paragraf itu hanya 2 tadi itu, deduktif induktif. Itu konsep awalnya. Lalu ada yang mencampur-campur. Nah, itu masalah lain saja itu, nggak terlalu penting. Ya, contoh yang lain coba terus. Ya, terus. Nah, ini saya mau tanya. Paragraf itu kalau dikembangkan ada jenisnya namanya pengembangan, yaitu namanya narasi, deskripsi, argumentasi, disposisi, argumentasi dan
persuasi. Ada 5 itu ya. Itu pengembangan dari paragraf. Paragraf itu wujudnya merupakan tadi karangan mini ya. Sekarang kembali ke slide awal itu. Kedua, nah ini. Jadi ini nih. Jadi setelah kita bicarakan tadi bahwa paragraf itu terakhir itu merupakan satu paragraf itu adalah satu karangan mini, namanya miniatur ya. Itu paragraf. Karangan yang besarnya itu namanya wacana. Halo? Ya, Pak. Ya. Karangan besarnya yang utuhnya itu namanya wacana. Karangan kecilnya itu namanya paragraf atau alinea. Nah, tadi karangan yang mini ini dapat dikembangkan itu yang namanya ada narasi ya. Ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi, ada argumentasi, dan ada persuasi. Ada 5 tuh. Tentu Anda tahu yang namanya narasi itu karangan yang berupa cerita-cerita. Deskripsi itu uraian-uraian, eksposisi itu penggambaran, argumentasi itu alasan atau yang berdasarkan dalil. Lalu persuasi itu karangan yang berupa ajakan. Itu simpulan kita pertemuan ini. Nah, ini jika berbicara tentang paragraf harus Anda ingat 5 hal ini. Ya. Tadi yang perlu ingat kalau paragraf tadi memiliki satu gagasan. Hanya boleh ada satu gagasan atau topik. Kalau ada 2 harus dipecah menjadi 2. Saya sebentar kembali ke apa dulu? Kembali dulu ke Zoom dulu, saya akan ke portal dulu, takut nanti ditutup. Baik, Pak. Oke semuanya, kalau minggu depan Anda mau ujian, Anda tidak perlu khawatir. Selalu yang bahan ujian itu yang sudah kita bicarakan yang berhubungan dengan ejaan. Baca-baca saja PPT itu Anda pasti nanti bisa menjawab ya. Sedikit-sedikit latihan yang ada Anda baca supaya Anda tidak terlalu bingung ya. Yang sudah kita bicarakan itu saja. Lalu saya membantu Anda bahwa ujian itu otoritas saya. Jadi Anda yang penting saya pesankan, Anda harus mengikuti aturan mainnya. Jangan, halo dapat dengar nih? Dapat, Pak. Ya, Pak. Ya, kalau nilai itu otoritas saya. Yang penting Anda tidak melakukan kesalahan dalam melakukan ujian. Jangan buat kesalahan, itu tidak bisa saya bantu. Tapi kalau nilai bisa saya bantu. Dapat dipahami? Dapat, Pak. Iya, Pak. Dapat, Pak. Baik, Pak. Iya, itu yang perlu Anda sadari. Jadi mekanisme yang ada di STAN ikuti semua. Nilai urusan saya, bukan urusan STAN. Ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan nilai. Lakukan saja Anda yang sudah saya bicarakan, Anda jawab, sudah aman. Tuh. Ya, oke itu aja. Jadi Anda pelajari lagi nanti, baca, selalu saya katakan kebiasaan Anda membuat habit suka membaca. Membaca itu banyak sekali pengetahuan Anda peroleh. Baca-baca saja tentang ejaan, pilihan kata, kalimat, itu intinya. Baru tambahan tadi itu paragraf. Ya, jadi dibatasi bahannya di situ. Kalimat sudah kita bicarakan mengenai kalimat tunggal dan majmuk itu konsepnya apa, itu sudah kita bicarakan konsepnya. Mudah-mudahan Anda sudah paham. Kalau ada melatih lagi silakan di latihan-latihannya Anda baca. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Izin bertanya mengenai ujian bahasa Indonesia. Ada Yang keras, suaranya kecil sekali jauh. izin bertanya mengenai ujian bahasa Indonesia. Ya.
struktur ujian bahasa Indonesia gimana ya, Pak? Ujian itu selalu berhubungan misalnya dengan pilihan ganda sama esai dan kasus. Seperti yang kita bicarakan saja. Ya, jadi ada hal gitu kasus, nanti Anda bahas gitu kan. Ada pertanyaan, ada jawab. Jadi hanya hubungan seperti itu aja. Lalu ada sedikit, jadi ada bagian pilihan ganda atau multiple choice, ada pertanyaan, ada kasus. Itu 3 bagian jenis ujiannya. Baik. Oke, bagus. Siapa yang bertanya yang lain? Ada? Belum, Pak. Ya, kalau tidak ada kita padakan, kita cukupkan pertemuan ini. Selamat menempuh ujian ya. Doain ya, Pak. Ya, itu yang saya harapkan begitu. Anda selalu rileks saja. Jangan bawa stres ya. Tapi kebiasaan Anda yang perlu Anda buat, baca saja gitu. Ya, baca saja, rileks saja. Jangan dibawa gugup dan lain-lain. Saya akan memperhatikan Anda. Yang penting Anda ikut aturan, itu yang penting. Jangan ada yang melanggar aturan, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.